Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erizal Ernan Hafiz dengan NIM 147. Kemudian ada Muhammad Faujan Tri Maulana dengan NIM 145 dan Tarisa Putri Utami dengan NIM 124. Kami di sini akan menjelaskan tentang sensasi. Perkenalkan, nama saya Erizal Ernan Hafiz dari kelompok 1 NIM 147 akan menerangkan tentang pengertian sensasi. Sensasi adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Sensasi meliputi penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Sensasi atau sensation berasal dari kata Latin yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi dengan indera atau intelek. Sedangkan dalam bahasa Inggris, sensasi berasal dari kata sense, yang berarti alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Jenisnya ada 5, yaitu sensasi penglihatan, sensasi pendengaran, sensasi peraba, sensasi pengacap, dan sensasi penciuman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Faujan Tri Maulana dengan NIM 7111201145 akan menjelaskan tentang proses terjadinya sensasi. Penerimaan stimulus yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya stimulus berupa suara yang akan diterima oleh telinga, stimulus penglihatan yang akan diterima oleh mata, stimulus pengacapan yang akan diterima oleh lidah, stimulus peraba yang akan diterima oleh kulit, dan stimulus penciuman yang akan diterima oleh hidung. Proses yang kedua ada proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris yang dilanjutkan ke otak. Yang ketiga, proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Dalam terjadinya proses sensasi, ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi. Faktor yang pertama adalah faktor eksternal, seperti jarak stimulus ke alat indera, lama terjadinya stimulus. Faktor eksternal ini bisa mempengaruhi signifikasi stimulus untuk diterima oleh saraf dan otak, serta apakah sensasi yang dirasakan menjadi kuat atau tidak. Selain faktor eksternal, juga terdapat faktor internal yang mempengaruhi sensasi. Misalnya kondisi alat indera yang menerima stimulus, apakah dalam keadaan baik atau tidak. Faktor internal ini lebih pada fungsi alat indera manusia itu sendiri, maka bagi beberapa orang yang mengalami kekurangan kondisi fisiknya, bisa juga mengalami gangguan pada sensasi yang dirasakannya. Lalu ada pula syarat-syarat sensasi. Yang pertama itu adanya objek yang diamati, kepastian alat indera yang baik dan sistem saraf yang baik, dan pengalaman dan lingkungan budaya. Lalu ada pengaruh sensasi terhadap individu. Terdapat 5 sensasi terhadap individu, yaitu ada sensasi penglihatan, yang kedua sensasi pendengaran, yang ketiga sensasi perabaan, yang keempat sensasi pengecapan, dan yang terakhir ada sensasi penciuman. Yang pertama, sensasi penglihatan. Kondisi alat indera kita, apakah kondisi alat indera kita itu masih baik, masih baik atau berfungsi secara baik dalam menerima rangsangan atau stimulasi. Lalu ada kondisi saraf atau otak kita, apakah masih baik pula dalam menerima rangsangan atau stimulasi dari luar. Faktor internalnya terdapat pada kondisi alat kita sendiri. Jika kondisi alat indera kita masih berfungsi secara baik, maka akan lebih efektif lagi, sehingga tidak ada keraguan-keraguan. Yang kedua ada sensasi pendengaran. Jika alat pendengaran kita baik, maka apa yang akan kita lakukan juga baik. Contohnya, ada seorang murid yang nakal, lalu ia dinasihati oleh guru dan orang tuanya. Karena pendengaran dia baik, maka apa yang
dia dengar akan diolah oleh otaknya. Lalu karena adanya pola pikir, maka dia akan berubah menjadi lebih baik lagi. Lalu yang ketiga ada sensasi perabaan. Sensasi perabaan itu sendiri ketika apa yang ketiga, sensasi perabaan. Sensasi perabaan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, ketika kita bertemu dengan seseorang namun kita tidak kenal, lalu kita dicubit atau kita dipukul secara tiba-tiba dan dan tanpa sebab, maka kita akan merasa kesakitan. Bahkan disengaja pun kita akan merasa kesakitan. Lalu yang keempat ada sensasi pengecapan. Sensasi pengecapan tersendiri ini juga akan mempengaruhi tingkah laku kita sehari-hari. Dimana misalnya kita diberi masakan oleh orang tua atau teman kita, kita disuruh mencicipi sebuah masakan karena sensasi pengecapan kita masih berfungsi secara baik, maka jika makanan itu enak, maka kita akan memberinya pujian, dan bahkan kita akan makan secara lahap tanpa kita sadari. Namun jika kebalikannya atau jika masakannya kurang enak, kita akan memberi sedikit komplain atau memberi sedikit respon dengan saran, ini kok masakannya kurang ini kok masakannya kurang ini. Nah, itu karena adanya sensasi pengecapan. Dan yang terakhir ada sensasi penciuman, di mana sensasi penciuman ini juga mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, ketika kita mencium bau yang tidak sedap, otomatis atau refleks kita akan menutup hidung. Dengan begitu, ketika kita mempunyai teman yang bau badan, kita akan secara refleks kita akan memberi saran, maaf, sebaiknya kamu memakai deodoran apa gimana gitu. Lalu jika kita mempunyai teman yang wangi, kita akan lebih suka berteman dengan orang yang wangi, kita lebih nyaman.